Perkataan mulut meluap dari hati. Kalau Anda mau mengendalikan lidahmu, yang Anda harus jaga tuh hatimu. Hatimu harus baik, gak boleh jahat. Karena kalau hatimu baik, yang keluar tuh baik, kata Yesus. Tapi kalau hatimu jahat, yang keluar tuh jahat. Ada orang yang bisa pura-pura baik, tapi tunggu. Ketika dia disakiti, ketika kepentingannya gak sampai, keluar tuh aslinya. Anda tahu kalau Anda pahit sama orang, Anda akan menyakiti yang lain. Semua kejahatan yang kita lakukan berawal dari kemarahan yang kita simpan di hati kita. Lalu iblis masuk di dalam perenungan kita, pintu terbuka, dosa sudah mengintip. Kamu sambut enggak? Enggak, harusnya kamu kuasai. Enggak, aku enggak boleh jahat sama adikku. Kenapa orang bisa jahat sama adik, sama kakak, sama sahabat, sama orang tua, sama anak sendiri? Why? Karena gak jaga hati. Kamu mengizinkan iblis menguasai hatimu dan membuat kamu melakukan kejahatan. Orang yang menyimpan kemarahan, kepahitan, kebencian sangatlah berbahaya bagi sesama. Makanya kenapa Tuhan tuh ngajarin kita supaya kita ngampunin orang. Supaya hati kita gak berubah jadi jahat. Dari marah bisa jadi jahat sama orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, benar sekali yang sudah kita dengarkan, yang dikatakan bahwa seringkali di dalam kehidupan kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Kita tidak bisa menjaga lidah dan menjaga hati kita. Sehingga sering terjadi yang namanya pertengkaran, sehingga sering terjadi yang namanya perselisihan, dan sehingga sering terjadi yang namanya kejahatan-kejahatan yang kita lontarkan kepada sesama kita, kepada saudara kita, dan kepada orang-orang lain yang kita temui di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pentingnya menjaga setiap omongan, pentingnya menjaga mulut kita ini, apalagi menjaga hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di dalam firman Tuhan, ya ini ada di dalam firman Tuhan saudara-saudara yang terkasih, di mana di Amsal pasal 21 ayatnya kedua 3 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya. Jadi ketika kita memelihara mulut kita ini, yang memelihara lidah kita ini, dan hati kita juga, ya sama artinya kita sudah menyelamatkan diri kita, kehidupan kita ke hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, ke hal-hal yang membuat tersakiti orang lain, yang membuat ketidakenakan terhadap sesama kita. Ya, dengan kita menjaga lidah kita itu sangat bermanfaat untuk kita lakukan dimanapun kita berada. Ya, karena kenapa? Ketika ada di hati kita sesuatu kejahatan dan kita enggak bisa mengontrol, mengendalikan untuk mengucapkannya atau keluar dari bibir kita, ya pasti saja yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik, ya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan sesama kita, dengan harapan sesama kita, yang hanya bisa melukai kehidupan orang lain. Akan tetapi kalau kita bisa menjaga, ya dari hati kita, ya kita bisa mengontrolnya, kita bisa menjaganya supaya melalui mulut kita tidak keluar apa-apa, kita bisa tahan, ya kita bisa mengondisikan, maka semua akan terasa nyaman, ya terasa begitu baik ketika kita bergaul, dan terasa menyenangkan ketika kita bertemu kepada orang-orang dimanapun kita berada, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika hati kita berkata kata-kata yang kotor, maka itu juga yang keluar dari mulut kita. Ya, ketika hati kita berkata-kata yang jahat, maka yang jahat juga yang kita ucapkan, yang kita lontarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, alangkah baiknya diingatkan kebenaran firman Tuhan kepada kita supaya kita lebih berjaga-jaga di dalam setiap apa yang kita ucapkan, di dalam setiap apa yang ada di dalam hati kita. Kita harus pikirkan dulu sebelum mengucapkan. Ya. Kita harus
melihat dulu baik apa tidak yang kita ucapkan itu, yang kita lakukan itu, atau tidak, ya. Sehingga kita tidak sembarangan untuk mengucapkan kata-kata yang bisa melukai, yang bisa menyakiti orang lain. Ya, bisa aja saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saudara kita, keluarga kita, kita menyakiti dengan tanpa kita sadar bahwa itu sangat membuat saudara kita tertekan, saudara kita membuat tersinggung, saudara membuat kita membuat kehidupannya sangat tidak diberkati dengan apa yang kita ucapkan melalui mulut kita. Tetapi kita punya hikmat saudara-saudara yang terkasih. Makanya kita selalu ingat firman Tuhan. Ya, kita selalu mengingatkan setiap kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang membangun dan kata-kata yang bisa memberikan yang terbaik untuk membangun kehidupan orang lain melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah pentingnya kita selalu renungkan dan kita selalu mengingatkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita berjaga-jaga di dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena di dalam setiap apa yang kita lakukan, kalau tidak ada pengendalian, maka segala pelanggaran yang menyinggung sesama kita ya akan terjadi. Tetapi kita pelihara setiap perkataan kita yang timbul dari hati agar tidak terjadi yang namanya kejahatan kita lakukan kepada sesama kita. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita ingat secara bersama, ya mari kita ulang-ulang kembali untuk kita tidak lupa di dalam kehidupan kita, untuk selalu menjadi hal pengingat bagi kita bahwa perlunya menjaga hati dan perlunya memakai mulut bibir kita ini untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Terima kasih untuk renungan ini. Tuhan Yesus memberkati.